Prime, podcast for curious mind. Jangan terus ya udah kalau kata aku. Sekarang take charge of you gitu. Nurture-nya sekarang kamu, you can do something, you can learn, you can read. Disko, diskusi psikologi. Halo Warriors, selamat datang kembali di podcast Disko, diskusi psikologi persembahan KBR bareng komunitas Into the Light Indonesia. Hapus stigma, peduli sesama, sayangi jiwa. Apa kabar Warriors? Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan. Dan di sini ada Don dan juga Mine yang kembali menemani podcast Disko kali ini. Tapi kayaknya selain aku yang lagi super happy, di sebelahku Don lagi super lemes nih. Kenapa sih? Baru juga awal tahun, Don. Tahun baru ya. Tahun baru. Awal tahun. Pengennya serba baru. Rambut gue baru by the way. Benar, aku bisa melihat. Rambut gue baru. Mudah-mudahan bisa ngerubah atau ngebuang yang negatif-negatif dari gue. Potong rambut, buang sial katanya. Okay. Kayak gitu. Ya kan, mumpung juga awal tahun, pengen jadi manusia yang lebih baru, yang lebih baik. Gitu ceritanya, Mina. Aku senang dengan intensi kamu, Don. Tapi sebenarnya apakah ada hubungannya atau tidak, aku tidak tahu ya. Tapi sebenarnya yang kamu pengen tuju kan mengubah sifat atau karakter tadi ya. Iya. Ini umur berapa ya Don sekarang? Makanya itu dengan umur sekarang gitu ya. Dan sifat dan karakter tuh bukannya udah dari sananya gitu ya. Terbentuk dari, aku pernah dengar istilahnya nature dan nurture. Tahu gak tuh? Nature dan nurture. Nature gue tahu. Alam. Nurture ini nurture tuh kayak dibantu dengan lingkungan gitu. Kayak nurturing, merawat gitu ya. Jadi semacam itu. turunan dan pola asuh atau lingkungan kita gitu ya. Iya. Oke. Nah, aku juga sudah lama nih tidak mendengar istilah ini. Tapi kalau emang misalnya Don, aku pun juga ya mau menjadi pribadi yang lebih baik lagi, asik. Gimana caranya untuk bisa mencapai ya ke arah sana? Menuju ke sono gitu ya. Dengan nature dan nurture ini, Iya. mungkin kita bisa tanyain aja kali ya. Ada yang bisa ditanyain? Ada dong. Boleh, kenalin dong. Kenalin dulu ya. Iya, kenalin dulu. Oke, di sini kita udah ditemenin juga sama Karina Negara, Bachelor of Arts, Magister Psikologi, psikolog selaku Chief Psychologist dan juga co-founder dari Calm. Calm sendiri ini merupakan layanan psikologis online yang bisa banget diakses sama semua orang ya. Jadi langsung kita sambut saja. Halo Kak Karina, apa kabar? Hai semua. Hai Kak Karina. Oke, tadi di awal tadi Mina itu udah nyinggung ya nih Kak Karina soal nature dan nurture. Benar gak sih ngomongnya? Benar ya, benar. Oh jadi benar. Oke. Sebenarnya nature dan nurture yang benar itu seperti apa? Bener kok, bener. Jadi iya. Nah, kita translate ke bahasa Indonesia dulu aja biar clear gitu ya. Bahwa ya nature adalah alam atau alami gitu kan ya, natural gitu. Yang gampangnya kalau buat aku ya, bawaan lahir gitu. Jadi term-term lain yang mungkin teman-teman tahu, genetik gitu ya keturunan gitu kan, itu adalah nature. Kemudian nurture adalah segala sesuatu yang kita alami gitu. Kita alami maksudnya terjadi sama kita. Bisa, kalau aku sih sebagai psikolog percayanya nurture itu bahkan ketika kita di perut ibu kita, jadi ibu kita lagi hamil gitu ya, itu kita udah bisa mengalami nurture sih gitu. Karena kan apa yang ibu kita lakukan, alami waktu sedang mengandung kita bisa ngaruh soalnya ke bayinya gitu, ke kitanya gitu. Nah, jadi singkatnya nature itu genetik gitu ya, nurture itu segala sesuatu yang kita alami. Tadinya aku mikir setelah lahir gitu. Enggak sih. Bahkan lagi di dalam perut juga udah bisa mengalami nurture tadi itu. Iya, karena pas dikandung kan ya dirawat juga gitu ya. Lingkungan mempengaruhi bundanya. Bunda. Oke, nah Kak Karina. Jadi karena tadi kan Don udah sempat curhat-curhat tipis gitu ya. Pengen mengubah diri dengan menggunting rambut gitu. Mengubah penampilan lah ya. Salah ya. Tapi kita coba lagi nih.
Aku pun juga sebenarnya kadang-kadang pengen banget itu untuk cobalah mengubah diri, apalagi sifat-sifat yang kurang menguntungkan diri sendiri, apalagi kurang nguntungin orang lain gitu ya. Tapi ya itu dia, kok susah banget ya. Nah susah banget ini kenapa sih Kak Karina? Apakah ini terpengaruh juga dari dua faktor antara nature dan nurture tadi? Iya, banget. Jadi memang di setiap aspek, di semua aspek psikologis gitu ya. Kepribadian, tadi sifat, habits, ya fisik to a certain extent juga gitu. Kayak maksudnya kita kan physically mirip siapa, mirip mama kita kayak mirip papa kita kayak gitu misalnya. Intinya diri kita ini memang di segala aspek itu pasti campuran faktor nature dan nurture gitu. Gak ada yang 100% nature, gak ada yang 100% nurture gitu. Tapi dibilang 50-50 juga tergantung gitu. Kayak misalnya tadi ngomongin sifat yang kurang baik. Misalnya aku kadang mageran gitu ya, misalnya males gitu. Ya bisa jadi itu di orang yang ini, di aku gitu misalnya. Bisa jadi di aku nurture-nya yang lebih kencang daripada nature-nya bisa. Tapi di Mine atau di Don bisa jadi ini hal yang sama ya, si mageran ini, si malesan ini bisa jadi proporsinya nggak sama gitu. Jadi kita nggak pernah bisa tahu persis sih sebenarnya gedean yang mana atau faktor yang lebih berkontribusi yang mana. Tapi dua-duanya selalu berkontribusi gitu. Apapun itu sifatnya, aspeknya, positif, negatif, mau diubah, mau di-keep gitu ya. Itu semuanya si nature and nurture selalu berinteraksi, selalu bermain bersama. Berarti ibarat masanya ibarat si nature sama si nurture ini dua sejoli nggak bisa dipisahin, gitu Kak? Benar. Oke. Atau gini, aku bisa bilangnya analogi lainnya buat aku, si nature itu benih, gitu ya. Oke. Tapi benih itu kan tidak harus tumbuh, gitu. Jadi kalau bagus kita maunya dia tumbuh. Tapi kalau kurang bagus kita nggak mau dia tumbuh sebenarnya ya. Kemudian yang memupuk dan menyirami dan lain-lainnya itulah si nurture. Nice. Lebih gampang untuk dipahami gitu ya. Betul. Berarti mereka itu teamwork. Yes. Bukan sejoli lagi, teamwork, sejoli, apalagi tuh istilahnya. Yin yang. Iya benar kan? Tapi si teamwork ini, si nature sama si nurture ini Kak Karina, seberapa besar berpengaruh ya pada diri seseorang? Misalnya tadi Kak Karina bilang sifat jelek atau mungkin yang ada di kita tuh mageran, gitu loh. Ya kan, apalagi kalau kita mungkin memasuki lingkungan yang baru gitu Kak, seberapa besar si dua sejoli ini mempengaruhi gitu? 100% sih, tapi itu tadi aku bilang nggak bisa ditentukan 50% nature, 50% nurture gitu ya, nggak tahu gitu. Tapi ya memang faktor yang mempengaruhi diri kita ya dua faktor besar ini at any given time gitu. Jadi sangat mempengaruhi, sangat berperan, tapi perannya besaran siapa, tiap orang beda, bahkan di satu orang tiap sifat atau tiap aspek juga bisa beda gitu ya. Kita masukin deh contoh lain. Saya tadi ngomongin males satu gitu. Satu lagi kurang mampu mengelola marahnya misalnya gitu. Si paling marah misalnya gitu ya. Ya, atau senggol bacok gitu kita gitu kan. Bisa jadi di si senggol bacok, aspek senggol bacok ini, dia memang keturunannya agak kencang gitu misalnya. Memang setelah kita papa mamanya atau kakek neneknya gitu, bisa jadi memang mereka kemampuan mengelola emosi marahnya memang rendah gitu atau kurang mampu gitu. Nurun ke anak gitu kan ya. Tapi faktor nurture-nya juga ada pasti gitu. Misalnya ya dia melihat ya di rumah orang tuanya sering marah-marah gitu misalnya. Nggak bisa nahan marah gitu misalnya. Ya itu mau keturunan atau enggak, anak kalau ngelihatnya seperti itu saat dia growing up ya akan terdevelop itu sifat itu atau ketidakmampuan itu gitu. Jadi yang mana yang lebih signifikan nggak tahu, tapi dua-duanya pasti dan selalu
bermain sih, berinteraksi tadi ya, teamwork tadi. Teamwork tapi kadang tarik-tarikan gitu ya rasanya kayak ya nggak sih? Dan tadi aku pengen nanya sebenarnya apakah satu orang itu lebih condong yang kemana? Apakah Don tipenya yang lebih condong di nature-nya yang lebih kencang atau Mine justru lebih di nurture-nya? Tapi ternyata Kak Karina juga bilang, tiap aspek bisa beda. Betul. Gitu ya. Di satu orang aja bahkan gak usah bandingin ke orang lain gitu ya. Nah, tapi Kak Karina kalau gitu berarti dalam menghadapi konflik gitu misalnya. Konflik itu kan berarti berhubungan dengan dunia luar lah ya, eksternal kita gitu. Itu gimana tuh perannya si nurture dan nature itu? Kalau aku sih ngeliatnya gini ya, oke, ada hal-hal yang di luar kendali kita. Sebagai manusia, dua-duanya bisa jadi di luar kendali kita sih. Maksudnya nature dan nurture di luar kendali kita. Tapi sebagai manusia dewasa, yang lebih di luar kendali kita tuh si nature kan. Kita kan nggak bisa milih kita orang tuanya siapa, nggak bisa milih di keluarga seperti apa gitu. Itu benar menurut aku 100% di luar kendali kita. Nurture waktu kita kecil di luar kendali kita gitu. Ya ibu ayah kita mengasuh kita seperti apa, kita ditempatin di sekolah seperti apa, tinggal di rumah atau perumahan seperti apa gitu misalnya. Itu memang di luar kendali kita. Tapi untungnya sebagai manusia dewasa, sekarang kita lebih punya banyak kendali atas nurture. Karena kita pun bisa sekarang men-nurture diri kita sendiri kan, gitu. Udah tahu nih, oke nih, iya nih aku kayak begini karena ada keturunan, ya karena dulu waktu aku kecil dibesarinnya ABCDEFG gitu ya. Tapi kalau misalnya kita sebagai manusia dewasa terus nyerah gitu, kayak ya udahlah, ya emang gue kayak gini orangnya. Tadi ngomongin menghadapi konflik. Ya emang gue gak bisa menghadapi konflik, susah. Udahlah bodo amat. Emang gue begini gitu ya. Aku sih ngeliatnya rugi banget teman-teman. Gitu. Rugi banget kalau kita menyerah dan menyerahkan diri kita ke nature dan nurture yang di luar kendali kita. Gitu. Jadi kalau misalnya kalian ngerasa, aduh aku kok kurang jago ya menghadapi konflik ya. Ya entah apapun itu alasan ya, baik itu nature ataupun nurture yang udah lewat gitu ya. Jangan terus ya udah kalau kata aku. Sekarang take charge of you gitu. Nurture-nya sekarang kamu, you can do something, you can learn, you can read, you can ngobrol sama orang, you can konsultasi sama psikolog kalau mau. Aku aspek yang ini aku kok kurang optimal ya gitu. Aku kok masih payah ya di hal ini ya. Bisa banget dikembangin meskipun misalnya nature-nya kenceng banget gitu. Jadi banyak yang di luar kendali kita yang sudah lewat, tapi yang belum terjadi atau yang akan datang, kita ternyata nurture-nya kita yang pegang kendali loh. That's nice, ya kan? Yeah. Jadi Don, kalau misalnya ada hal-hal yang ingin kamu ubah dari hidup kamu bisa Don. Bisa ya. Kalau tadi ngomongin tentang dulu kita gimana, mulai malas sudah sejak kapan, Kak Karina sebenarnya ada nggak sih batasan usia tentang nature dan nurture ini stop gitu atau berhenti berkembang, atau malah justru batasan usia di mana kita ada turning point-nya gitu semacam itu? Kayak tadi kan Don misalnya males, ya udah dari dulu udah malas sampai sekarang malas. Jadi kadang-kadang itu kan orang rasanya udah dari lama aku kayak gini, ya udahlah ada terima nasib aja gitu. Iya, jadinya malah gitu. Tapi apakah ada batasan usia tertentunya gitu? Ini aku harus agak scientific dikit gitu ya. Jadi otak kita itu sebenarnya sampai mati gitu ya, masih bisa terus berkembang. Gitu. Tapi memang ada di usia-usia tertentu perkembangannya lebih optimal dari di umur-umur lain gitu. Jadi ini namanya brain plasticity atau plastisitas otak, kayak plastisin gitu loh. Kayak aku dulu nyebutnya malam yang bisa di-mold, bisa dibentuk-bentuk gitu ya. Maksudnya plastik itu bukan plastik resek ya gitu. Plastisin. Tapi, gitu ya. Plastisin. Dibentuk. Nah, otak kita ternyata plastis gitu, seperti itu sampai mati gitu. Nggak ada berhentinya. Artinya kita masih bisa terus berkembang, berubah, bertambah dan berkurang ya. Berubah itu kan bisa bertambah sesuatu, bisa berkurang sesuatu gitu. Sampai kita mati gitu. Tapi memang again ini ya studinya lumayan stabilnya nanti di usia, atau orang nyebutnya mentok gitu ya. Tapi buat aku sih nggak mentok
Cuman ya akhirnya stabil di usia 25-an gitu. Jadi lebih empuk gitu ya. Dari 0 sampai 25 masih lebih empuk, lebih moldable gitu ya. Dari 25 ke atas masih moldable, masih plastis, tapi tidak seempuk atau tidak semudah 0 sampai 25 gitu. Tapi jadi makanya kadang kita suka ngomong orangnya udah tua sih jadi susah diomongin gitu kan. Bapak gue nih atau kakek nenek gue nih udah susah lah diomongin gitu. Itu make sense gitu. Make sense ya. Betul. Iya, tapi bukan berarti sama sekali udah hopeless banget gak bisa diajak ngobrol atau tahu sesuatu kok. Masih terus bisa, tapi mungkin sekarang kitanya sebagai anak-anaknya cara ngomongnya mesti lebih kreatif atau gimana gitu ya. Karena itu tadi udah lebih keras tapi masih moldable. Ini seru banget obrolannya, tapi sebelum lanjut kita break dulu ya. Disko, diskusi psikologi. Oke Google, cariin apa yang lagi trending sekarang dong. Yang lagi viral, yang lagi hits. Aduh, kamu ini tahunya cuma nyur doang. Lah, dia nolak. Aku bilangin Siri nih. Ya sudah jangan ngambek dong. Kamu cukup buka kbrprime.id lalu cari what's trending. Semua dibahas tuntas dengan narasumber yang kredibel, jadi bisa buat referensi kamu. Wah iya nih, keren banget ya. Setiap hari lagi. Betul, dari Senin sampai Jumat. Jangan lupa hanya di kbrprime.id atau di aplikasi podcast lainnya. Makasih ya Mbah Google. Hei kamu ini, saya masih gadis, kenapa dipanggil Mbah? KBR Prime, podcast for curious mind. Disko, diskusi psikologi. We're back Warriors, kita lanjutin lagi nih ngobrol seputar nature versus nurture. Bukan versus ya, and. Nature and nurture bareng Kak Karina Negara, Bachelor of Arts, Magister Psikologi dan juga psikolog, dan adalah seorang chief psychologist dan co-founder dari Calm. Oke Kak Karina, kita kan gak bisa nih ya Kak milih lingkungan atau tempat kita dibesarkan, keluarga, orang tua gitu ya. Jadi kadang pertanyaannya tuh jadi kadang apakah aku malah perlu ya untuk keluar dari lingkungan yang memberikan atau mewariskan suatu kebiasaan yang buruk gitu. Terlebih kalau kita emang mau ada niatan untuk berubah. Iya, jadi ya sekarang kita ngobrolnya sebagai orang dewasa ya gitu. Maksudnya ya tadi waktu kita kecil mah nggak ada kendali, nggak ada kemampuan, pengen sesuatu pun nggak tentu bisa kita pilih dan kita ambil pilihan itu gitu ya. Tapi sekarang sebagai orang dewasa gitu ya. Ya aku gak tahu nih teman-teman dewasanya dari umur berapa. Tapi kalau kita ngomongin secara teori gitu ya. Betul. Dewasa itu ya kelar remaja ya gitu. Itu udah dihitung dewasa ya, kita jadi nyebut dewasa muda, dewasa madya, dewasa lanjut gitu. 18 plus lah gitu ya. Ya. Atau kalau aku sih ya itu tadi ya. Kan otak kita masih terus berkembang pesat gitu ya, dan lumayan berkembangnya bisa banyak sampai umur 25. Jadi kalau menurut aku dewasa secara psikologis, secara neurologis itu 25 tahun ke atas actually. Gitu. Iya, jadi ya situ-situ yang udah baru umur 21 udah ngerasa dewasa, please. Lagi trial sih itu ya kayaknya. Ya, itu aku loh itu. Bagian otak depannya masih belum mateng gitu. Jadi aku bakal bicaranya let's say kita 25 tahun ke atas gitu. Dimana si otak udah lebih bisa mengambil keputusan dengan lebih bijak, hopefully gitu ya. Sudah bisa membuat pertimbangan lebih matang gitu. Nah ya di sini mau meninggalkan suatu lingkungan atau tidak. Aku nggak mau spesifik, keluarga, rumah gitu. Kan bisa juga lingkungan pertemanan, bisa juga lingkungan pekerjaan dan lain-lain yang kita sebut bahasa kerennya toxic gitu ya. Nggak baik untukmu, nggak baik untukku gitu. Menurut aku pergi itu boleh dijadikan opsi, tapi jangan opsi pertama. Gitu, karena dari kita menghadapi lingkungan yang kurang baik kita bisa bertumbuh juga loh di situ, gitu. Tapi ya memang ada batasnya lah ya. Kalau lingkungannya sudah membahayakan diri kita,
physically in danger gitu ya kitanya, ya obviously get out gitu, leave gitu. Tapi ini ya per case by case lah gitu kali ya. Makanya hal-hal kayak gini menurut aku akan lebih bijak dikonsultasikan secara pribadi untuk setiap orang, setiap situasi. Do I stay or do I go gitu kan ya. Itu nanti akan menemukan jawaban yang lebih tepat dan paling tepat. Karena ya ini misalnya kita bertiga nih, sama-sama deh kita ceritanya sama-sama lingkungan pertemanan kita ada yang toxic gitu. Tapi bisa jadi oke, kalau di situasi Mine cabut deh dari pertemanan itu. Misalnya setelah kita obrol lebih lanjut gitu ya. Kalau Don tapi ternyata jangan cabut dulu. Masih ada yang bisa kamu coba, masih ada yang bisa kamu ajak ngomong si temen X gitu misalnya. Aku juga gitu misalnya. Atau ada hal lain yang sebelum cabut ajak temen lain dulu masuk ke lingkungan ini untuk ya we try something else dulu sebelum kalau memang udah segala cara dicoba dan kita terus at risk of harm, baik itu psychological harm, physical harm, emotional harm gitu ya, then we go gitu. Jadi boleh pergi dari lingkungan yang tidak baik untuk kita, tapi jangan buru-buru karena bisa jadi ternyata kita menghadapi dan kita go through situasi itu malah akan bikin kita bertumbuh. Kita berdua ngangguk-ngangguk ya di sini. Soalnya lagi gue alamin banget nih. Semesta ya mestakung lah ya. Semesta sama mendukung gitu. Oke. Jadi ada gak sih Kak cara untuk mengubah sifat atau karakter yang udah melekat di diri kita tuh? Mungkin gak sih? Mungkin gak? Dikit deh Kak, dikit. Apa-apa aja deh mungkin kalau bisa dipretelin step by stepnya gitu. Mungkin ya. Siap. Untuk mengubah diri gitu. Tapi diri itu kan besar sekali ya. Kita mendingan go spesifik gitu. Okay. Jadi kayak aku mikirnya gini, kita tuh kadang terlalu general. Kalau untuk urusan mengubah diri sebaiknya spesifik gitu. Karena gak ada orang yang 100% buruk, gak ada yang 100% baik juga gitu. Jadi misalnya ya udah si aspek malas ini ingin diubah. Oke, malasnya be more specific lagi. Di area apa, perilakunya seperti apa, habitnya kayak gimana gitu. Dalam psikologi, basically all of psychology ini tentang 3P. Singkatnya di bahasa Indonesia enak bisa 3P. Pikiran, perasaan, perilaku. Gitu. Ya. Semoga jadi gampang diingat ya 3P gitu kan. Kalau bahasa Inggrisnya ya thoughts, feelings, and behavior gitu. Nah, kita spesifik perilaku apa yang ingin diubah atau pikiran atau ya cara berpikir apa yang ini nggak beneficial nih buat gue nih cara berpikir ini, aku ingin mengubahnya gitu. Nah nanti mainnya tinggal di 3 aspek ini gitu karena mereka saling mempengaruhi, panahnya itu 2 arah semua. Jadi pikiran bisa mempengaruhi perilaku dan sebaliknya, perilaku bisa mempengaruhi perasaan dan sebaliknya, perasaan bisa mempengaruhi pikiran dan sebaliknya. Jadi kalau misalnya perilaku nih yang ingin diubah, kita bisa mainin atau ya kita ubah-ubahnya utak-atiknya di pikiran dan perasaannya, misalnya gitu. Jika perasaannya ingin diubah, kita bisa utak-atik di pikiran dan perilakunya. Terus yang terakhir, jika mindset atau pikiran yang ingin diubah karena nggak berguna gitu ya cara berpikirnya atau merugikan bahkan mending nggak berguna gitu. Ya di perilaku dan di perasaan yang bisa kita otak-atik gitu. Jadi bisa banget teman-teman tenang aja kalau ada habit kalian. Habit itu perilaku ya gitu. Jadi kalau ada perilaku kalian yang kurang baik, kita bisa ubah pelan-pelan dengan ya ini nggak tentu bisa sendiri ya kalau memang udah melekat, udah bertahun-tahun kayak gini gitu ya. Tentunya sulit dong mengubah sendiri dan nggak apa-apa. Nggak ada yang bilang kita harus mengubah diri sendiri kok. Maksudnya kayak kalau ingin mengubah suatu aspek dalam diri, kita bisa minta tolong loh gitu. Nggak ada yang bilang kamu harus bisa mengubah dirimu sendiri gitu. Nggak ada yang bilang kayak gitu. Jadi kita bisa minta tolong gitu ke orang yang menurut kita lebih bijak, orang yang menurut kita ngerti gitu. Baik itu profesional maupun teman maupun keluarga gitu. Yang menurut kita kayak ini orang bisa bantu gue nih mengubah aspek ini gitu. Gue suka episode ini. Aku suka. Oke. Terakhir mungkin ini aku yang tanya ke Karina nih Kak.
gimana sih caranya supaya kita tuh gak gampang terpengaruh sama orang lain ya, atau lingkungan kita. Gimana cara untuk mengenal diri sendiri dan tahu apa yang kita mau dan yang kita butuhkan? Tadi jawabannya udah disebut sama Don. Adalah udah pertama, tadi. Wah, malah. Pertama adalah dengan mengenal diri. Oke. Gitu. Jadi kalau buat aku konsep mengenal diri itu ada 2 aspek, luas dan dalam gitu. Luas itu ya jumlah yang dikenali tentang diri gitu. Makanan favorit, minuman favorit, gak suka apa, warna favorit, gitu-gitulah. Pokoknya jenis-jenisnya gitu ya. Sebanyak mungkin kita bisa loh mengenal diri. Cara gampangnya daripada bingung gitu ya. Kita itu kan orang, manusia gitu ya. Kenalan aja sama diri kayak lu mau kenalan sama orang lain gitu. Jangan bingung gitu. Kalau kita lagi kenalan sama orang, baik itu teman atau gebetan atau apapun, kita tuh banyak yang kita tanya. Kita pengen tahu apa aja tentang dia gitu ya. Dia lahir di mana, itu tadi makanan favoritnya apa, tempat hangout favoritnya apa. Semua yang kita pengen tahu tentang orang yang kita tertarik gitu ya. Again, gak harus romantically kok ini. Tanyakanlah ke dirimu sendiri gitu. Dan jawablah gitu. Kalau belum bisa dijawab gak apa-apa, dikosongin dulu gitu. Isi biodata gitu loh intinya. Isi biodata gitu ya. Itu bagian mengenal diri dengan luas gitu. Habis itu bagian mengenal diri dengan dalamnya adalah mencari tahu atau yang makin mengenal why we are the way we are gitu. Jadi udah ngomongin why, kenapa. Oke, misalnya aku warna favorit aku pink gitu ya. Dan ini orang juga tahu gitu, nggak ini bukan secret gitu. Tapi orang lain mungkin nggak tahu kenapa aku suka pink gitu. Karena itu kan depth, itu why tadi dan dalam. Itu aku yang tahu gitu. Dan orang lain nggak harus tahu sih, kalau aku nggak mau cerita juga nggak apa-apa. Tapi itu aku bisa mengetahui itu tuh dengan refleksi diri, dengan counseling. Aku menyebut diriku walk the talk psychologist gitu, karena aku juga klien gitu, karena aku ingin mengenal diri lebih dalam itu tadi gitu. Dan konsultasi bikin aku bisa mengenal diriku lebih dalam. Why am I this way gitu ya. Misalnya kita begini dan begitu. Atau kenapa kita tidak begini dan tidak begitu. Jadi jawabannya kalau mau mengubah yang buruk ataupun menghadirkan yang baik, mau mengimprove diri adalah mengenal diri dulu. Karena itu baseline gitu. Jadi kayak aku begini ABCDFG dan karena ABCDFG juga gitu. Oke, kalau begitu mau mengubah yang aspek A ini nanti akan lebih make sense caranya kalau udah tahu kenapa begitunya gitu. Oke, Kak Karina, kita buat circle yuk, satu circle yuk. Mau. Kita kayaknya Iya. Kita butuh circle yang bisa saling menurture ya. Aku suka. Dan aku rasa topik diskusi kita kali ini banyak banget insights-insightsnya ya. Betul. By the way, thank you. Terima kasih Kak Karina atas waktunya dan sudah bersedia untuk sharing pengetahuannya di episode kali ini. Nah, episode kali ini hasil kerjasama dengan Calm. Bagi yang ingin cerita lebih lanjut dengan psikolog-psikolog keren seperti Kak Karina, kalian bisa langsung download aplikasi Calm di App Store dan juga Google Play dengan ketik KALM, Calm, di bagian pencarian. Follow juga sosial medianya seperti Instagram @get.calm, Twitter di get_calm, dan websitenya di get-calm.com. Calm, karena kita perlu cerita. Dan juga terima kasih kepada Warriors yang sudah mau mendownload dan juga mendengarkan podcast ini. Karena dengan mendengarkan podcast ini, semoga kita bisa saling membantu untuk menghapus stigma di masyarakat, lebih peduli terhadap orang-orang di lingkungan sekitar, dan juga jangan lupa untuk selalu menyayangi jiwa sendiri. Oke, so sampai ketemu lagi di podcast episode selanjutnya. Dengarkan terus di kbrprime.id. Gue Mine. Gue Don, pamit undur diri. Bye-bye. Disko, diskusi psikologi.